Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang Pilkada Bali yang akan dilaksanakan serentak November 2024. Bagaimana proses pengawasan, fungsi pengawasan. Saya akan mewawancarai Ketua Bawaslu Bali, Bapak Putu Agus Tirta Sugono. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu, Pak Adi. Gimana Bali kabarnya? TV dimanapun Anda berada. Sehat ya Pak? Sehat, astongkara, sehat semuanya. Ya, ini masa-masa sudah menjelang November 2024, masa pemilihan Pilkada ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada pemirsa tentang fungsi pengawasan yang sedang intens dilakukan oleh Bawaslu saat ini, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Bawaslu Bali sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang, jadi kami melakukan tugas fungsi dalam proses pelaksanaan hajatan Pilkada 2024 ini. Jadi fungsi kita bagaimana kita melakukan pencegahan, mitigasi dan juga potensi-potensi permasalahan yang kemungkinan akan muncul terjadi di tengah-tengah tahapan Pilkada 2024. Nah, setelah proses pencegahan ini kita melakukan pengawasan. Nah, dari proses pengawasan ini kita akan mengambil sebuah tindakan-tindakan yang memang terlihat dan memang melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang ada di tahapan-tahapan Pilkada ini. Ya. Kalau selama ini sudah katakanlah ditemukan hal-hal menonjol tentang proses tahapan yang mungkin menyimpang dari aturan atau gimana Pak? Ya, yang pertama kan tentu di tengah tahapan ini karena ini adalah hajatan Pilkada. Jadi kita secara kohesif kita melakukan fungsi-fungsi kita ya. Jadi yang pertama kita melakukan proses pencegahan ya, dengan cara memberikan himbauan. Himbauan kepada pemerintah daerah terkait dengan proses tidak dibolehkannya untuk melakukan pergantian. Pergantian jabatan 6 bulan pada saat penetapan calon sampai dengan calon terpilih. Nah, asal itu bisa dilakukan manakala ada persetujuan tertulis dari menteri. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bali dan kemarin berdasarkan hasil pengawasan kita menemukan dan mendapatkan informasi katanya di Badung ada proses pergantian, makanya kita tugaskan Bawaslu Badung untuk melakukan penelusuran. Nah, setelah ditelusuri ternyata memang pemerintahan Kabupaten Badung sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan bahkan sampai ke KSN. Dan juga kita juga menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah agar bisa menjaga netralitas ASN. Jadi ini menjadi prioritas bagi kita di tengah-tengah hajatan Pilkada ini, betul-betul ASN itu betul-betul tegak lurus dalam menjalankan tugas fungsinya. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan tahapan-tahapan Pilkada yang sedang berjalan ini adalah terkait dengan proses pemutihan data pemilih. Jadi pemutihan data pemilih ini sedang kita awasi dan sudah berjalan proses-proses ini. Nah, kemudian juga di tengah tahapan pemutihan data pemilih juga terkait dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual untuk bakal calon perseorangan. Jadi dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali itu ada 1 bakal calon perseorangan di Kabupaten Karangsem. Nah, situlah kita dari Bawaslu Bali melakukan fungsi supervisi ke teman-teman di Bawaslu Karangasem. Dan juga melakukan tugas dan fungsi dan juga melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan proses-proses daripada pengawalan hak pilih. Jadi kita mengawal hak pilih para pemilih yang memang betul-betul sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi kami berkeinginan agar seluruh masyarakat Bali yang telah memiliki hak untuk memberikan hak pilih itu terdaftar sebagai pemilih. Karena syarat untuk memberikan hak pilih mereka harus terdaftar sebagai pemilih. Termasuk juga dengan teman-teman yang disabilitas ya. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita kawal sehingga betul-betul kita berharap data pemilih khususnya ini betul-betul lebih valid, lebih akurat daripada pemilu yang sebelumnya. Nah, terkait dengan netralitas ASN ini agak cukup rawan ya, apalagi di Pilkada ini kan ada bahkan sekda ikut terlibat aktif menjadi calon dan segala macam. Ada temuan tidak selama ini tentang netralitas ASN ini yang menonjol? Ya, jadi kemarin berdasarkan hasil pengawasan
yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota ya. Jadi memang ada terpublikasi terkait dengan salah satu sekda di salah satu kabupaten ya yang merapat maupun mendekatkan diri ke partai politik dengan mengambil formulir bakal calon untuk pilkada. Nah ini setelah ditelusuri, kemudian diklarifikasi, kemudian dilakukan kajian, nah kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan hasil kajian teman-teman di Bawaslu Kabupaten itu ke KSN. Dan KSN lah yang memberikan terkait dengan sanksi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam undang-undang di ASN itu. Nah itu terkait dengan teman-teman di netralitas ASN. Jadinya Bawaslu hanya melakukan penyelidik atau klarifikasi sampai di sana, membuat kajian, melaporkan ke KSN. Ya, betul. Tapi tidak berhak untuk memberikan sanksi gitu ya? Karena yang dilanggar adalah undang-undang lainnya. Kalau yang dilanggar adalah undang-undang pemilu, tentu kami akan memberikan sanksi. Nah, jadi yang dilanggar adalah undang-undang lainnya, tentu menjadi ranah daripada yang tertuang dalam undang-undang itu. Nah, satu contoh terkait dengan KSN. Jadi ASN tentu KSN lah yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Dan sanksinya ini pun nantinya kepada teman-teman di ASN itu cukup berat juga ya. Seandainya itu dimaksimalkan sanksi berdasarkan daripada data-data yang kami sampaikan ke pihak KSN. Nah untuk itulah kami berharap kepada seluruh ASN yang ada di wilayah kerja di Provinsi Bali dan Kabupaten Kota ya, agar tetap menjaga netralitas yang ada ya. Jadi jangan sok-sokan untuk melibatkan diri terkait dengan proses-proses dinamika perpolitikan yang ada. Jadi mohon jaga netralitas dan integritas kita. Bahkan kalau saya dengar katanya like di medsos seorang ASN pun itu nggak boleh katanya. Iya betul. Jadi kalau dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, nah sekarang jarimu harimaumu. Nah itu. Jadi mohon tetap ya di tengah-tengah dinamika politik dan tahapan-tahapan ini. Jadi kami sangat tegas ya, sangat tegas dan tidak akan bermain-main terkait dengan proses seandainya kami menemukan terkait dengan indikasi-indikasi ASN yang terlibat di dalam proses-proses kegiatan perpolitikan yang ada. Ya. Jadi harus betul netral. Ya, jadi ASN itu kami harapkan untuk tetap menjaga netralitas. Jadi mereka bisa menyimak, mereka bisa melihat, tapi jangan memberikan reaksi terkait dengan hal-hal yang dilihat, hal-hal yang disimak gitu. Kalau memberikan like aja sudah bisa kena sanksi, apalagi sampai jadi tim sukses itu. Betul. Ya. Apalagi ikut cawe-cawe sana. Nah, itu. Dan masyarakat bisa juga ya melaporkan ya Pak Ketua. Betul. Dan kami melihat ASN yang tidak netral itu bisa melaporkan ke Bawaslu atau kemana? Ya, jadi kami sudah sangat sangat masif ya kepada teman-teman di masyarakat, terutama teman-teman di pelajar-pelajar ya yang tergabung dalam komunitas yang ada. Jadi kami libatkan mereka dalam pengawasan partisipatif ya. Jadi peran mereka sangat kami butuhkan karena kapasitas kami sesuai dengan SDM yang ada sangat terbatas ya. Jadi peranan masyarakat, stakeholder atau tokoh-tokoh masyarakat inilah yang sangat kita harapkan untuk bersama-sama mengawasi tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini. Ada posko aduan, Pak Ketua? Ya, jadi posko aduan kami berada di kantor Bawaslu Bali, kemudian juga di Bawaslu Kabupaten Kota, di PPK dan PPS sudah siap untuk menerima daripada laporan-laporan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Bali ini. Jadi kalau memang ada yang tadi ya ASN yang tidak netral itu bisa dilaporkan ya. Ada lagi yang kira-kira yang umumnya dilaporkan oleh masyarakat, Pak Ketua, selama ini? Ya, sementara waktu dari proses tahapan yang ada, jadi kami belum mendapatkan daripada pelaporan ya. Tetapi informasi-informasi yang kita dapat berdasarkan informasi dari teman-teman media juga, itu seyogianya juga kita akan telusuri ya. Seandainya itu kita anggap melanggar daripada norma-norma dan ketentuan aturan yang ada. Pak Ketua, kalau sanksi yang paling ini ASN apa Pak Ketua? Dipecat ya kalau misalnya? Paling tidak mereka akan dihambat terkait dengan proses kenaikan pangkat dan sebagainya. Gitu ya. Kalau itu main-main dengan netralitas ya Pak Dan Ketua. paling maksimal dia dipecat. Ya, maksimal dia dipecat. Itu. Jangan sampai ya Pak Ketua. Karena tapi, jadi di provinsi lain tuh beberapa kasus tuh sampai dipecat juga ada. Gitu. Gitu. Oke, Pak Ketua, kalau kita bicara tentang
Ini kan juga penyelenggara pemilu agak menjadi sorotan juga tentang etika gitu ya. Nah, gimana Bawaslu Bali dan kabupaten kota ini menyikapi hal ini? Apakah memang ada warning juga agar betul-betul memperhatikan soal etika? Betul. Jadi kita mengevaluasi daripada proses pelaksanaan pemilu 2024. Jadi kami juga dari Bawaslu Bali sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi daripada peran-peran seluruh komponen-komponen masyarakat yang ada di Bali, termasuk teman-teman media, tokoh-tokoh masyarakat ya, yang dimana proses kegiatan sudah sangat sukses di pemilu 2024 kemarin, sehingga kami juga berharap dan kami menegaskan kepada seluruh jajaran kita agar tetap menjaga diri, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas kita. Nah, terkait dengan bagaimana kesuksesan kita di pemilu kemarin, sukses secara fungsi pengawasan. Nah, sehingga tidak ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena sudah kita selesaikan di tahapan-tahapan yang muncul permasalahan itu. Nah, kemudian sukses secara tata kelola keuangan dan juga sukses secara etika. Jadi Bali itu tidak ada pelaporan terkait dengan etika. Tapi nanti pada saat pilkada ini ya, tentu ini kita harapkan bersama dan sudah kita instruksikan kepada seluruh jajaran kita agar kita sebagai penyelenggara tetap berpedoman pada aturan dan norma yang ada gitu. Dan tetap menjaga integritas, netralitas dan juga kapasitas kita sebagai seorang penyelenggara yang memang menjadi panutan dan memang dipercaya oleh masyarakat gitu. Dan untuk pilkada ini ada target juga supaya tidak sampai ada PHPU ya. Itu akan melakukan pengawasan maksimal. Ya, kita akan maksimal untuk melakukan fungsi pengawasan, tetapi seandainya nanti ya itu adalah hak peserta pemilu. Jadi kami dari Bawaslu tidak akan melarang hak-hak seandainya ada permasalahan-permasalahan maupun ada hal-hal yang memang sepatutnya maupun berkeinginan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke, sebagai closing statement dari Pak Ketua Bawaslu Bali, silakan mungkin kita tentu berharap semua bahwa pilkada ini berjalan dengan baik gitu ya Pak Ketua, demokrasi, tapi tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu dan fungsi pengawasan sangat penting juga dan masyarakat juga bisa melakukan fungsi pengawasan juga membantu Bawaslu. Mungkin disampaikan kepada masyarakat Pak. Yang pertama kami sangat berterima kasih kepada Bali TV ya yang sudah memberikan ruang bagi kita di Bawaslu Bali untuk menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Jadi yang pertama inilah hajatan pilkada serentak kita di tahun 2024 ini. Jadi tahapan-tahapan yang sedang berlangsung pada saat ini adalah terkait dengan tahapan pemungutan data pemilih. Jadi pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih dan pastikan diri Anda bisa nanti mempergunakan hak pilih. Nah, jadi untuk itu kami berharap juga mari bersama-sama kita kawal hak pilih dan kita lakukan fungsi pengawasan. Dan saya berharap agar peranan masyarakat, stakeholder yang ada di Provinsi Bali untuk bersama-sama dengan kami melakukan pengawasan secara partisipatif terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini. Dan kemudian tahapan-tahapan di bulan Agustus ini yang dapat kami sampaikan adalah di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus adalah proses pendaftaran bakal calon, baik itu dari partai politik, ataupun gabungan partai politik ataupun dari perseorangan. Itu dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Kemudian tanggal 22 September itu akan ditetapkan menjadi calon peserta pilkada 2024 ini, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian masa kampanye akan dilakukan di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Kemudian ada masa tenang 3 hari, nah kemudian kita akan berinjak di tanggal 27 hari Rabu 27 November 2024. Bapak Ibu semua sebagai pemilih saya harapkan untuk hadir ke TPS dan kami akan memastikan Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai pemilih itu bisa mempergunakan hak pilih di masing-masing TPS. Baik, terima kasih Pak Ketua, sudah sangat lengkap Pak sudah disampaikan. Itu sekali lagi kita berharap pilkada ini dapat berjalan sukses dan aman di Bali. Bali bisa menjadi contoh demokrasi yang baik, tertib, dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.